Terus katanya rumah belum jadi baru sampai tanggal ditinggalin. Sekarang gini, coba pikir pakai logika, lihat video-video dari awal semuanya, tolong dilihat. Ya, aku mohon tolong dilihat, jangan suka ngejudge orang kalau nggak tahu asal usulnya. Kemudian itu udah, dia minta bikinin gambar rumah ya, gambar rumah gitu kan, tapi kan itu bukan dengan proses ya. Aku bilang pakai proses dong kalau kita nggak bikin rumah dong, nggak semata-mata langsung tetat gitu. Pengennya seperti ini, dikerjain lah beberapa hari ya Pak ya gitu. Kemudian dikerjain beberapa hari sama Bapak, dikasih gambarnya. Maaf ya, saya kasih tahu ini gambarnya. Tunjukin kok. Oh ya begini, ini gambarnya ya. Oke, ini gambar desainnya ya. Gambar desain, ya kan. Dan itu saya pernah bilang, ini lo nggak mau megang apa? Enggak, gue percaya sama Teteh. Gue pengen tuh orang-orang tahu gue bisa tanpa dia, gitu. Maksudnya biarin aja, gue kagak mau sampai yang digimanain ya, nggak dihargain lah sama keluarga Ble, gitu kan. Oke, aku bilang gitu. Ini nggak mau dipegang nih, enggak Teh. Percaya banget ya sama Teteh, masa iya Teteh nyakitin? Lah dia juga lu nyakitin. Saya pernah warning sama dia. Gue nggak mau suatu saat nanti lu sama gue ribut, karena yang gue pernah lihat lu sama gue akan ribut. Asri bilang gitu. Enggak, gue nggak akan pernah ribut sama lo. Gue percaya sama lo, jangan percaya sama gue, emang gue Tuhan. Nggak salah dong, aku bilang kayak gitu. Oke. Lambat laun beberapa hari kemudian Pak Coki sudah kasih gambar ini. Maaf saya sebutin namanya Pak. Aku sudah kasih gambar ini. Saya kan nggak bisa nerangin ya. Terangin lah RAB gambar dia seperti ini. Oke, ini sketsanya ya. Ini bener gak naruhnya? Desain itu. Benar. Ya. Oke. Jadi saya semata-mata itu tidak ada yang namanya untuk menipu. Maaf ya, saya bukan penipu. Saya memang bekerja di PT itu. Tapi jangan seolah-olah baru dibahas nih, udah berapa tahun kemudian. Yang saya mau tanyakan, lu punya kenapa sama gue? Paham nggak lu punya kenapa sama gue? Itu bahasanya pasti paham kalau orang-orang ngerti. Ya kan? Ada masalah apa sama saya? Segitu dekatnya saya sama dia. Dari nol, dari sekecil-kecilnya, dari pagi sampai pulang itu jam, kalau ke rumah aku tuh siang, biasanya siang, jam 12 atau jam 1 jam 2-an, pulang lagi nanti jam 4 pagi atau jam 2 sampai 3 pagi. Itu ngapain tuh? Pasti gitu dong mikirnya, ngegibahin laki. Tau gak? Wajar dong sharing perempuan daripada ngegibahin orang. Aku bilang gitu, pengen banget Teh lu enak banget sih dulu. Ya aku cerita dong, dulu kan emang siapa sih manusia yang langsung lahir, langsung keluar, langsung jaya? Itu hanya orang tertentu. Tapi kalau aku bilang, sama aku juga dari orang yang seperti ini. Aku juga seperti ini, kamu nabung aja, kamu ituin. Kalau kita dizolimin biarin aja, nanti juga seperti ini gitu kan. Ya udahlah, setelah itu intinya saya sama dia tuh tahu dari nol-nolnya. Kayaknya aku naik nih di itu. Iya lu sampai dia dipanggil. Nih, ini berjalan lah ceritanya, dia sudah ACC. Apa yang dia bilang katanya nggak ada hitung-hitungannya ya? Nggak ada hitung-hitungan. Tapi jangan dilihat ini nominalnya nih. Ntar saya lihat. Artinya dari Enggak, beginiin aja. Tuh, ada ya. Yang tulisan tangan juga ada loh. Artinya dari ala ini Mbak Sri punya lengkap semua bukti. Alhamdulillah Allah sayang. Kenapa? Karena aku bekerja. Selalu yang namanya bekerja masih berhubungan sama pekerjaan, pertanggungjawaban aku. Siapa tahu ya seperti ini akan terjadi. Saya juga baru ngerasain sih bertahun-tahun kerja di dunia material itu, dikomplain sama orang udah nempatin rumah berapa ya, 2 sampai mau 3 tahun kali ya. Yang kita tahu mah berapa sih, 6 sampai 1 tahun ya. 6 bulan sih. Kita mah kan baik hati, pretensinya jangan sampai 6 bulan, kesian. Gitu kan, jangan sekian gitu. Harusnya 6 bulan sebenarnya. Saya mah setahun. Ini kagak, nggak ada kata-kata A, nggak ada kata-kata B. Aku komunikasi. Apa yang dia pernah bilang di statement? Saya bawa kabur uangnya, terus katanya rumah belum jadi baru sampai tanggal ditinggalin. Sekarang gini, coba
pikir pakai logika, lihat video-video dari awal semuanya, tolong dilihat ya, aku mohon tolong dilihat, jangan suka ngejudge orang kalau nggak tahu asal usulnya ya. Maaf, sedih sih, tapi aku nggak bakal nangis gitu. Nangisnya kenapa? Tahu begini mau ogah saya bantuin, belum tentu kalau gua nggak bantuin nggak jadi artis. Dia bilang lagi apa di TikToknya, emang lu kira gara-gara lu gue bisa naik? Enggak. Oh enggak ya dulu, tapi yang endorse kita loh gitu kan. Bukan aku mengungkit, tidak. Aku bukan tipe orang pengungkit. Ya tapi bolehlah diungkit sedikit karena kan dia juga mengungkit dan tidak mau mengenal aku. Dulu katanya tuh teman, sahabat, bilangnya kan yang statement pertama. Tapi sekarang nggak jadi. Nggak mau jadi saudara. Sama saya juga nggak mau. Kalau hasilnya jadi gini saya nggak mau. Lanjut masalah rumah. Di tanggal 28 dia seperti dia ngomong kayak gitu, udah gue pengen cepet-cepet punya rumah. Ya lu pindah, karena kalau lu nggak pindah gimana caranya gitu kan, gimana caranya mau ngebangun, karena ini rumah bukan renovasi, garis bawahi, bukan renovasi, tapi rumah lama dibongkar menjadi dibikin rumah baru. Jadi tolong, bukan renovasi. Kalau renovasi itu ganti atap, cuman ganti atap, nggak ngebongkar ya. Kalau yang orang tahu bangunan tuh saya kasih tahu. Saya mah bukan tukang, tapi saya paham lah diajarin bapaknya gitu kan. Bukan renovasi. Dan saya mengerjakan itu dari nol. Saya bukan licik dan saya juga bukan seperti apa-apa, tapi emang semua datanya masih ada sama saya. Nih, rumah pertama pasti kalian pada tahu sebelum dia jadi artis, bener kan? Itu yang aku bongkar baru garasinya. Ini jangan dilihatin ntar ke bawah-bawah. Ini yang ada ininya, yang ada apa namanya garasinya itu belum dibongkar. Yang tadi kan aku bongkar. Terus ini rumah udah jadi nih, ya kan? Rumah udah jadi nih. Dia bilang apa? Belum jadi, cuma reling tangga. Lu selama ini tidur di mana? Oh, udah jadi. Maaf. Saya kasih dulu, kita tahan dulu, tahan. Yang tadi mobil. Ini. Oh, tahan dulu. Oke. Ini bawahnya ya. Oke. Yang tadi atasnya. Ya. Aku tanya nih sama semua, sama nggak sama hasilnya? Ya, sama. Kalau nggak sama, boleh komplain. Kalau nggak sesuai, boleh komplain. Yang namanya konsumen, kalau tidak puas dengan suatu pekerjaan kita, dimusyawarahin, diomongin. Jangan pertamanya anggapnya saudara, tapi tiba-tiba kita mau jadi ribut nih, gitu. Saya mah nggak pernah mau ribut, cuman ngurangin rezeki saya. Soalnya kalau ribut, tapi udah banyak juga rezekinya hilang, ya Om ya, gitu. Kasihan juga sih saya ya, gitu. Udah kita kerjakan. Dia bilang apa waktu kemarin di statement, selama pengerjaan rumah dia tidak pernah itu. Emang dikira saya tutupin pakai sarung? Logika dong, gitu. Mana ada sih, nggak pernah bilang ada. Lihat di YouTube-nya pembongkaran rumah dia. Saya nggak mau nyebut namanya. Ada gitu. Makanya kalau pengen bikin argumen tuh atau mau bikin statement yang mau bikin aku ngejust tek gitu kan, hapusin dulu. Ya, hapusin dulu baru komen gitu, boleh ngomong gitu kan. Apa segitu jahatnya saya terhadap Anda gitu kan. Saya juga orang sama kok, sama-sama orang yang nggak punya kok, titipan juga kok, jadi nggak usah yang berlebih-lebihan gitu. Oke, Pok, terkait sedikit saya potong dulu, langsung poinnya terkait Empok bilang di situ kemarin sempat laporan dia minta separuhnya uangnya dipulangin. Terus yang kedua, bangunan material rumahnya tuh kayak ubinnya retak, terus klosetnya rusak, banyak atap-atap yang bocor segala macam. Itu akhirnya secara bahan materialnya nggak sesuai apa yang diharapkan. Gitu. Itu ada semacam mungkin anggapan dia ada penyelewengan di situ untuk masalah ini segala macam. Nah, tanggapan Ibu sendiri juga. Ini boleh diucapin semua dong. Boleh. Dia menyimpan uang sama saya itu nggak tiap hari. Saya juga nggak tahu dia masuknya berapa. Kalau ada rezeki dia masukin. Boleh buka juga ya, boleh buka juga di sini. Dan beliau itu masalah apa kemarin, mobil cross. Ya, mobil. Ke mobil dulu deh, bilang gitu. Boleh. Mobil ini memang atas nama saya, ya kan? Tapi dia minta dikreditin.
Itu kreditnya juga di toko Bapak Jadi meruyung. di Meruyung. Oke. Ya, di toko Bapak. Kenal kan sama Bapak? Hah? Kenal nggak? Saya kenalin nih. Ini bapaknya nih. Ini kalau di toko paling galak. Oke. Killer soalnya kalau salah sedikit, wow gitu. Oke. Minta izin dong karena saya bekerja, Pak. Saya mau izin, dia mau beli mobil tapi pakai nama aku. Pas dibilang gitu. Beliau bilang nanti ada masalah loh. Nah, dia bilangnya sepiknya kan kagak bayar, malu nih kalau dia nyicil. Bilangnya aku mau beli lunas. Itu ada kata-kata yang memang seperti itu. Dia bilangnya beli lunas tapi dia nyicil. Artinya nyicil. Nyicil karena apa? Karena kan disurvey sama orang. Oke. Saya bisa hadirkan kok karena dia juga gitu. Oke. Di sini juga aku yang nggak mau dibilang saya membawa duit mobil beli baru, beli cash dikasih kredit. Masa orang beli cash sadar diri kalau setiap bulan harus bayar pakai rekening dia. Nih, Oke. oke. Liatin aja dah nih, nggak apa-apa dah. Ini ya, ini percakapan kami. Oke. Boleh dilihat. Maaf. Tahan dulu, tahan. Nah, ini boleh Nomornya hilangin. boleh sambil dibacain, sambil dilihatin di sini. Dia bilang Mic-nya, Pak. iya dia mau yang hitam katanya gitu. Iya bisa kurang kali katanya gitu. Jangan bawel, sentil juga nih anak gitu. Aku kalau bercanda ngomong kayak gitu. 5 jutaan sebulan. Tawar-tawar apaan? Bilang artis yang mau kredit. Oke. Oke? Benar. Tahan dulu. Ya. Oke. Ada kan? Ada. Saya mah nggak pernah gimana-gimana. Sedih aja dah. Oke. Ini adik saya nih yang survei, bukan adik beneran. Ketemu kalau dia sering ada yang mau beli mobil, aku konfirmasi. Dia mau beli mobil nih, bisa bantu gak? Beliau nih Jasanya. tahu semuanya, meskipun dia jauh sono di rantau, tapi dia tahu gitu. Oke. Udah cukup. Dari mungkin ke abang dulu dah. Artinya secara pandangan hukumnya sendiri seperti apa bang? Artinya kan ini baru somasi awal ya, somasi pertama gitu yang dilayangkan dia, dan dari si somasi itu kan dia menuntut berubah-berubah itu 1 miliar ke 2 miliar, terus terakhir kemarin diminta separuh segala macam gitu. Nah, gimana bang itu pandangan hukumnya seperti apa bang? Dan Ya. tempat somasinya yang ditujukan juga salah. Gitu. Oke, jadi izin saya mau menjelaskan apa yang sebelumnya sudah diterangkan klien saya ke saya. Mungkin tadi ada yang terlewatkan. Jadi prinsipnya bahwa kemudian adanya hubungan antara klien saya dengan si pihak sana itu kaitannya dengan transaksi atau transfer itu adanya ijab di antara mereka. Ijab sepakatan berdua bahwa kaitannya dengan adanya rezeki, dia mau berniat membangun rumahnya di atas tanah yang dia miliki saat ini dengan ketentuan barang, harga, dan cara pembangunannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Memang yang menjadi saya sayangkan di sini juga terhadap klien kami ini, mungkin karena rasa percaya dan rasa sayangnya melebihi seperti keluarga, sehingga rasa keprofesionalannya itu hilang. Makanya hubungan antara Nina dengan klien kami kaitannya dengan pembangunan itu tidak ada perjanjian tertulis. Oke. Hanya lisan. Hanya lisan. Ya wajar lah ya, mungkin karena dianggapnya ya sudahlah ini adik, keluarga gitu kan, tidak akan ada masalah di kemudian hari. Nah, namun dalam perjalanannya uang yang ditransfer tersebut gitu kan dipergunakan banyak hal. Permintaan untuk pembelian ini, permintaan untuk DP mobil, permintaan untuk tiket pesawat jalan dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu bahwa apa yang dijelaskan oleh mereka itu, statementnya itu saya lihat, saya dengar itu membabi buta gitu. Kasihan klien kami bahwa sesungguhnya bukan itu yang dilakukan, bukan itu yang terjadi di lapangan. Nah, berangkat dari
berangkat dari preskon yang mereka buat pada saat tanggal berapa itu? Tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari di awal itu kami melihat bahwa mereka itu baik Ibu N atau pendamping-pendampingnya itu seringkali offside. Seringkali mengucapkan sesuatu atau statement yang justru tanpa disadari telah melakukan pelanggaran pidana, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian mencemarkan nama baik. Karena contoh seperti misalnya si Nina mengatakan bahwa kaitannya dengan mobil, itu mobil gue juga ditipu, ngakunya cash padahal cicil. Nah itulah yang saya lihat begitu datanya, buktinya, astagfirullahaladzim, bahwa sesungguhnya Nina lah yang mengetahui, Nina lah yang minta kepada klien kami untuk menutupi kekurangannya dia untuk mengajukan permohonan kredit, makanya dia minta ke klien kami untuk sebagai penjamin kredit. Bahkan tadi juga di sini ada keterangan tawarlah yang beli artis dan lain sebagainya. Buat bulanannya. Kemudian juga apa yang tadi saya katakan membabi buta itu, banyak statement dia di konten-konten mengatakan bahwa duit gua dibawa kabur 1 miliar, duit gua dibawa kabur 2 miliar. Nah, itu sudah terbantahkan. Apa terbantahkan dari apa? Dari somasinya dia sendiri bahwa dia mengakui kerugiannya hanya 1 miliar 96 juta menurut dia ya. Menurut dia. Nah, kemudian juga ada lagi yang kami duga itu pelanggarannya. Salah satu pendampingnya itu ya entah ya, kalau kami lihat bahwa itu sebagai kuasa, ternyata setelah kami lihat ada buktinya kuasa itu tervalidasi di tanggal 14. Artinya kami meyakini bahwa pada saat preskon itu pendampingnya itu tidak ada kuasa, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan statement atau apapun di luar daripada fakta yang terjadi di lapangan. Maka itu kami perjelas di sini, apapun statement daripada mereka yang merugikan klien kami sudah perintahkan ke kami untuk secara tegas, serius menindaklanjuti hal tersebut ke proses hukum. Baik Ninanya, baik pendampingnya ketika itu. Selanjutnya ada juga statement di sana menyebutkan bahwa klien kami memberikan sertifikat untuk menjamin. Saya pastikan tidak ada itu, karena di dalam somasinya pun tidak ada disebut itu, sehingga otomatis juga itu terbantahkan. Nah, untuk itulah makanya. Oke. Termasuk yang somasi yang salah kirim ke. Ya. Nah, termasuk setelah makanya mungkin ada pertanyaan kenapa lama direspon, kenapa klien kami selama ini tidak speak up. Jadi perlu juga kami jelaskan di sini kenapa kami membutuhkan waktu, klien kami membutuhkan waktu ketika itu. Satu, klien kami juga kebetulan pada saat itu berbarengan waktunya hampir berdekatan dengan keberangkatannya ibadah untuk umroh. Oke. Kedua, tapi nggak pakai uang dia. Nah, nyanyi pakai uang dia. Nah. Jadi nyanyinya kan baru jadi Oke. Kemudian somasi yang diberikan ke kami, ke klien kami itu sangat tidak cermat dan ceroboh. Kenapa saya katakan demikian? Dia buat lampiran, ada beberapa di situ tertulis transaksi catatan uang masuk ke rekening rekapitulasinya dia itu tanpa dia menyebutkan secara detail ke rekening siapa, kapan menerimanya, di bank apa, nomor rekeningnya mana. Rekening korannya nggak ada gitu. Rekening korannya pun tidak ada, dia buat sendiri itunya. Mana? Nah. Oh, ini buatan dia sendiri. Ini buatan dia sendiri, ini lampiran sendiri. Dan ini nggak sesuai dengan laporan yang ada. Sebentar. Ini pun ternyata begitu kita kalkulasi, nilainya tidak sama dengan apa yang dikalkulasi sama dia. Itulah yang menyebabkan klien kami
membutuhkan waktu untuk menjawab karena hampir ada beberapa kali dia gonta-ganti kalkulator. Ada semuanya juga disuruh hitung, ternyata salah nih bu, coba beli lagi kalkulator baru lagi, ternyata salah lagi. Ya kan, ternyata memang dari sananya tidak cermat gitu loh. Kemudian dalam somasi ini juga terlalu terlalu memojokkan klien kami. Dibilanglah selalu klien kami dititipkan, membujuk. Dan yang parahnya lagi, diminta setiap kali ditransfer setiap kali diminta. Buktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan hal itu, Anda akan mendapatkan resiko hukum yang lebih serius daripada klien kami. Ya. Selanjutnya yang lucu nih, ini lucu nih, nggak tahu lucu, nggak tahu sedih, nggak tahu serem, saya nggak tahu deh nih ya. Dia klaim bahwa semua uang yang masuk, ya menurut dia nih ya, ini saya ikuti jalan pikirnya dia. Menurut dia uang yang masuk 1 miliar 96 juta, 1 miliar 96 juta 600 ribu. Tapi di somasi ini dia minta sejumlah itu dikembalikan juga ke dia. Lantas pertanyaannya, bagaimana itu rumahnya yang sudah ditempati selama 3 tahun? Memang itu bikin dari kardus? Oke lah, kalau seandainya memang misalnya dia mau minta itu dikembalikan uangnya, nggak apa-apa. Tapi kembalikan juga tuh catnya peres, masukin lagi kaleng, keramiknya lepas, masukin lagi kardus. Jadi buat saya, kita sama-sama tahu bahwa klien kita ini masing-masing mempunyai hubungan yang baik. Jangan sampai proses ini dilakukan dengan cara-cara ada kepentingan, sehingga hubungan yang tadinya ini awalnya baik jadi rusak. Mending perkaranya selesai. Kalau perkaranya makin meruncing, hubungan rusak, kita sebagai kuasa atau pendamping itu kan sudah keluar daripada hakikat daripada penasihat hukum. Oke. Oke, Bang, tapi terkait untuk somasinya sendiri udah dibalas sama Abang, udah ditanggapi sama Abang. Nah, itu dia. Kenapa kemudian kami tidak balas? Bukan kami tidak balas. Kami baru terima kuasa. Baru beberapa hari ini ya, baru beberapa hari ini. Itu yang tadi saya bilang, klien kami itu butuh waktu untuk menjawab. Itu pun pada saat itu belum menghubungi kami. Karena ada kesibukan dia mau umroh gitu kan. Dan ada beberapa perhitungan. Kemudian siapin data, minta ke bank dan lain sebagainya. Itu memang butuh waktu. Harusnya, idealnya, lazimnya kita sebagai penasihat hukum kalau seandainya mau mengarahkan perkara atau perselisihan klien kita bisa selesai dengan baik-baik, diberikanlah waktu seluas-luasnya. Somasi 1, somasi 2, gitu kan. Nah, ini somasi 1 hanya sebagai syarat kalau saya duganya itu ya, untuk kemudian dia bisa melaporkan polisi. Jadi bukan seperti apa yang mereka katakan sudah 4 tahun menunggu. Nunggu apa, orang itu rumah udah ditempatin kok. Ya, jangan beli makanan udah dikasih tahu harganya sekian, setuju dimakan, udah keluar terus bilang nggak enak. Nah, nggak lucu lah kayak gitu.